channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Rita dengan NIM 0310203041 dari jurusan Tatris Biologi semester 4 Universitas UIN Sumatera Utara. Adapun judul materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai nutrisi dan pencernaan makanan. Apakah berat badanmu sudah ideal atau seperti gambar di samping? Atau bahkan seperti gambar yang ini. Berat badan atau massa tubuh kita itu sangat dipengaruhi dengan nutrisi dan jenis aktivitas yang dilakukan. Nutrisi yang diperoleh dari makanan akan diubah menjadi energi, dan energi itulah yang kita gunakan untuk segala aktivitas, misalnya berjalan, berlari, maupun sedang belajar. Energi kita juga bisa digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh normal, di mana suhu tubuh normal itu yaitu 36 derajat Celcius. Jumlah energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas dihitung dalam satuan kalori, dan jumlah energi pada makanan juga dihitung dalam satuan kalori. Tiap orang membutuhkan energi yang berbeda-beda untuk melakukan aktivitas. Hal ini dipengaruhi oleh antara lain usia, jenis kelamin, dan juga aktivitas. Jika jumlah kalori yang masuk dari makanan sama dengan jumlah kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme dan juga aktivitas otot, maka saat itulah terjadi keseimbangan. Nah, pada kondisi ini berat badanmu atau massa badanmu akan cenderung tetap. Namun, jika kalori yang masuk melebihi kalori yang dikeluarkan, maka jaringan tubuhmu akan menyimpan kelebihan energi tersebut dalam bentuk lemak atau timbunan lemak, sehingga berat badanmu akan naik. Dan begitu juga sebaliknya, jika jumlah kalori yang digunakan untuk beraktivitas melebihi jumlah kalori yang masuk, maka tubuh akan mengambilnya dari cadangan makanan, sehingga berat badanmu akan turun. Makanan yang kita makan harus cukup mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi disebut juga dengan gizi. Adapun gizi berfungsi sebagai sumber energi, menjaga daya tahan tubuh, serta pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu yang pertama nutrisi makro dan yang kedua nutrisi mikro. Nutrisi makro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah banyak, sedangkan nutrisi mikro adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nutrisi makro terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein. Sedangkan nutrisi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, dan yang kedua adalah mengatur proses metabolisme. Kemudian yang ketiga membantu penyerapan kalsium, dan yang keempat mencegah konstipasi. Kemudian yang terakhir yaitu fungsinya sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ. Adapun jenis-jenis karbohidrat itu terdiri dari gula, kemudian pati atau amilum, dan juga serat. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Berdasarkan sumbernya,
Protein dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau. Nah, sedangkan protein hewani itu dapat diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Protein memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, dan yang kedua yaitu mengganti sel tubuh yang rusak, dan yang ketiga yaitu sebagai bahan baku enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Selanjutnya ada lemak. Lemak itu merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan juga nitrogen. Lemak dapat berasal dari tumbuhan atau disebut dengan lemak nabati, dan ada juga yang dari hewan yang disebut dengan lemak hewani. Untuk bahan makanan yang mengandung lemak nabati yaitu antara lain kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, dan buah alpukat. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak hewani antara lain yaitu daging, keju, mentega, susu, dan telur, serta ikan segar. Adapun fungsi lemak antara lain yaitu yang pertama sebagai sumber energi, kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, kemudian yang ketiga yaitu sebagai komponen membran sel dan garam empedu, dan yang keempat yaitu sebagai bantalan lemak untuk melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Selanjutnya ada vitamin. Adapun fungsi vitamin yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan sel, kemudian sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Fungsi beberapa vitamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini, di mana vitamin A kegunaannya yaitu untuk menjaga kesehatan mata dan kulit, kemudian vitamin B untuk mencegah penyakit beri-beri dan menjaga kesehatan rambut, kemudian vitamin C yaitu untuk mencegah sariawan dan menjaga kesehatan kulit, vitamin D untuk mencegah penyakit tulang, dan vitamin E untuk pembentuk sel darah merah dan mencegah kemandulan. Kemudian vitamin K yaitu sebagai pembantu pembekuan sel-sel darah merah. Selanjutnya ada mineral. Mineral merupakan bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Meskipun diperlukan dalam jumlah yang sedikit, namun zat mineral memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Fungsinya yaitu berbagai jenis mineral, beserta sumbernya dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya yaitu air. Di dalam tubuh manusia ada sekitar 72% dari berat tubuh manusia itu tersusun dari air. Tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap hari untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Kebutuhan air ini bisa dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Untuk fungsi dari air antara lain yaitu sebagai pengatur suhu tubuh, melembabkan jaringan tubuh, melindungi organ vital dan jaringan tubuh, mencegah sembelit, mengurangi beban kerja ginjal dan hati, melumasi persendian, serta membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Malnutrisi. Sebelumnya apakah kalian pernah mendengar kata malnutrisi? Jadi,
Malnutrisi ini terjadi karena kekurangan atau kelebihan zat gizi. Nah, untuk mencegah malnutrisi, kita perlu mengetahui tips-tips apa saja yang dikatakan sebagai pola makan sehat. Untuk itu, mari kita lihat gambar berikut ini. Tips yang pertama yaitu dengan memilih makanan yang masih alami. Tips yang selanjutnya yaitu dengan menghindari mengkonsumsi makanan instan secara berlebihan. Selanjutnya, makan secukupnya secara teratur dan jangan berlebihan, seperti yang sudah dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 31. Lalu, mengurangi konsumsi gula tinggi dan lemak, serta memperbanyak serat. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.